Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Ya, alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar, ya, menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tata cara membaca Al-Qur'an, ya, tata cara membaca Al-Qur'an. Ya, insyaallah hari ini kita akan belajar, ya, tentang mengenal makharijul huruf. Sebelumnya, ya, kita di pertemuan sebelumnya, ya, kemarin sudah belajar, ya, bagaimana kiat, ya, ataupun cara-cara agar kita bisa senantiasa menjaga kesempurnaan bacaan, ya, bacaan Al-Qur'an kita, ya, sebagaimana ya, ketika kita ingin menjaga bacaan Al-Qur'an kita, ya, sesuai dengan ilmu-ilmu tajwid, ya, ilmu-ilmu dalam bacaan Al-Qur'an, dan ini salah satu ilmu yang perlu kita jaga, ya, karena banyak di antara para ulama yang telah menyampaikan, ya, bagaimana hukum bacaan Al-Qur'an, ya, dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ya, ada yang mensunnahkannya, ya, ada juga yang mewajibkannya, ya. Di antara, ya, yang sudah kita bahas kemarin, ya, bahwa setidaknya paling minimal sekali, ya, kita menjaga bacaan Al-Qur'an kita dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid itu adalah hukumnya dihukumi sunnah, ya, dihukumi sunnah, yang mana salah satunya disampaikan, ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, ya, tentang bolehkah seseorang membaca Al-Qur'an, ya, tanpa berpegangan kepada kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya. Maka, ya, dalam jawaban beliau rahimahullahu taala yang panjang, ya, di akhirnya, ya, pada kesimpulannya beliau menyampaikan, ya, wal khulasah annal qira'ata bit tajwidi laysat biwajibah. Ya, kata beliau Syekh Shalih bin Al-Utsaimin, ya, beliau menyampaikan bahwa kesimpulannya, ya, bahwa membaca Al-Qur'an dengan kaidah berpegang pada kaidah-kaidah ilmu tajwid adalah laysat biwajibah, ya, bukan sebuah kewajiban, ya, tetapi, ya, beliau melanjutkan wa innamal wajib, ya, iqamatul harakat, ya. Adapun melainkan yang wajib adalah menyempurnakan harokat, ya, menyempurnakan, menegakkan bagaimana penetapan harokat-harokat di dalam Al-Qur'an, wan nutqu bil hurufi ala ma hiya alaihi fala yubaddil arra laman, ya. Dan kita tidak boleh, ya, tidak boleh mohon maaf, ya, yang wajib adalah membaca harokat dan mengucapkan huruf sesuai yang sebagaimana mestinya, ya. Yang wajib, kata beliau rahimahullahu taala, ya, wa innamal wajib, ya, yang wajib itu adalah iqamatul harakat wan nutqu bil hurufi ala ma hiya alaih, ya, menetapkan harokat, ya, tidak mengganti-ganti harokat, dan juga membacanya sesuai dengan huruf yang semestinya, ya, fala yubaddil, dan tidak boleh mengganti atau merubah ar-ra laman. Misalkan huruf ra dengan huruf lam, ya, masalan
wala adzal zayan, dan juga tidak merubah atau mengganti antara huruf zal dan zai, wa ma asbaha dzalik, dan huruf-huruf yang mirip yang lainnya. Hadza huwa al-mamnu, ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau menyampaikan di akhirnya hadza huwal mamnu, inilah yang dilarang. Inilah yang dilarang, yaitu ketika ada seseorang membaca Al-Qur'an merubah harokat ataupun merubah huruf, ya. Adapun dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid lainnya seperti misalkan membaca dengan izhar, ikhfa, gunnah, nah itulah yang kata beliau, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, dihukumi sunnah, ya, artinya dibolehkan seseorang membaca Al-Qur'an tidak berpegang kepada ilmu-ilmu yang tajwid seperti itu. Ya, bahkan ya ada juga para ulama yang kemudian mewajibkan bahwa hukum membaca Al-Qur'an dengan berpegangan kepada kaidah-kaidah ilmu tajwid itu adalah wajib. Ya, salah satunya adalah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, sebagaimana beliau menyampaikan di dalam matannya, ya, salah satu baitnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu, ya, mengamalkan bacaan Al-Qur'an, ya, dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid itu adalah sebuah keharusan, ya, sebuah kewajiban, ya, man lam yusahhihil Qur'ana athimu, siapa yang tidak memperbaiki, membaguskan, ya, menyempurnakan bacaan Al-Qur'an, maka dia berdosa. Ya, walaupun begitu tetap, ya, Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, beliau tetap merinci lagi, ya. Beliau tetap merinci, ya, apa yang beliau katakan berkenaan dengan dosanya seseorang jika tidak menerapkan atau membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Ya, apa yang beliau sampaikan? Ya, yang pertama ada muhsin ma'jur, ya, yaitu orang-orang yang berusaha membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar hingga dia mampu dalam hal tersebut. Ya, yang kedua ada musi athim, ya, di mana yaitu orang-orang yang enggan belajar sehingga dia terus-menerus dalam kesalahannya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin, atau, ya, rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, yang dikatakan berdosa. Ya, adapun yang ketiga yaitu ma'dzur, yaitu orang-orang yang dimaafkan karena mengalami kesulitan dalam proses belajar atau dia tidak mendapati orang yang mengajarinya. Jadi ayuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, ya, inilah kemudian landasan ketika kita ingin membaca Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ya, adapun apa yang harus dijaga kesempurnaannya dalam bacaan Al-Qur'an, ya, karena berkaitan dengan bacaan, ya, maka bagian terkecil dari bacaan Al-Qur'an itu adalah huruf, ya. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, bagian terkecilnya adalah huruf, ya. Maka, ya, insyaallah kita akan melanjutkan sekarang ke mengenal makharijul huruf, yaitu karena kenapa? Ya, karena belajar makharijul huruf, ya, ini salah satu pelajaran yang harus didahulukan, ya, didahulukan dalam atau ketika belajar ilmu tentang bacaan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, beliau menyampaikan idz wajibun alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati, ya, bahwa kita pembelajar Al-Qur'an, pencinta Al-Qur'an, ya, ketika ingin belajar tentang bacaan-bacaan Al-Qur'an, ya, apa yang harus pertama dipelajari, dikuasai, kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, makharijul hurufi was sifati, yaitu yang pertama adalah makharijul huruf, ya, makharijul huruf. Karena kenapa? Ya, huruf-huruf itu adalah bagian terkecil dari bacaan yang tersusun dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ayuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Nah, kemudian apa itu makharij, ya? Apa itu al-makharij? Ya. Makharij, ya, atau dalam bahasa Arab, ya, itu merupakan bentuk jama dari makhraj, ya, bentuk jama dari makhraj. Makhrajun, makhrajani,
makharij, ya, artinya adalah tempat keluar, ya. Sedangkan makharij itu sendiri diambil dari kata kharaja, ya, kharaja yakhruju makhrajan, artinya keluar, sedangkan makhraj adalah tempat keluar. Kalau makharij berarti tempat-tempat keluar, ya. Adapun secara kemudian al-huruf, ya, makharij al-huruf yaitu adalah huruf-huruf di dalam Al-Qur'an, ya, huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28 sampai 29. Kemudian apa secara istilah, ya, pengertian secara istilah tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Pengertian secara istilah daripada makharijul huruf yaitu adalah mahallu khurujil harfi alladzi yanqati'u indahu sautun nutqi bil harfi fayatamayyazu bihi an ghairihi, ya, yaitu tempat keluar huruf yang menyebabkan perbedaan bunyi, ya, yang menyebabkan perbedaan bunyi pada huruf yang satu dengan huruf yang lain. Ya, jadi inilah pengertian secara istilah dari makharijul huruf, ya, tempat keluar huruf yang menyebabkan perbedaan bunyi antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Makanya, ya, kenapa? Ya, karena memang makharijul huruf ini adalah menjadi gerbang pertama, ya, dalam belajar ilmu tajwid agar apa? Ya, supaya kita bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, ya. Inilah yang dimaksud dengan makharijul huruf, ya, artinya kemudian jangan sampai, ya, kita membaca huruf yang sama, ya, diakibatkan dua huruf misalkan kita membacanya dengan bacaan yang sama karena apa? Yaitu salah satunya karena kita menyamakan makhrajnya atau kita menyamakan cara membacanya dari huruf-huruf yang berbeda. Padahal yaitu tadi, ya, makharijul huruf adalah suara bunyi suatu huruf yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ya, misalkan, ya, di dalam huruf salah satu huruf misalkan kita huruf za, ya, dengan huruf da, ya, huruf dal dengan huruf za, ya. Ini dua huruf ini masing-masing punya tempat keluar sendiri-sendiri, ya, huruf dal dan huruf da. Maka tidak boleh kita membacanya dengan menyamakan, ya, atau membacanya di makhraj yang sama. Ya, misalkan ada ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Di sini adalah huruf dal, ya, tidak boleh kita menggantinya dengan bidzin. Ara'aital ladzi yukadzibu bidzin, atau sebaliknya, ya, merubah huruf dal dengan huruf da. Ara'aital ladzi yukadzibu. Nah, itu padahal dua huruf yang sama masing-masing punya sifat dan makhraj tersendiri, tetapi karena makhrajnya dibacanya di makhraj yang sama maka akan terganti, ya, tertukar. Maka tidak boleh seperti itu, ya, kita harus menyempurnakan satu huruf dengan huruf yang lainnya, ya, karena sebuah kesalahan yang besar, ya, ketika kita merubah suatu huruf dengan huruf yang lainnya karena dapat menyebabkan perubahan makna. Contoh misalkan di bacaan ta'awudz, ya, di bacaan ta'awudz, a'udzu, ya, a'udzu, ya, aku berlindung, ya, jangan sampai kita membacanya menjadi huruf dal. Huruf dalnya jangan dirubah menjadi huruf dal, ya, jangan a'udzu billahi minasy, ya. Kalau kita membacanya dengan huruf dal, ya, maka akan berubah maknanya. Yang semulanya ada ya'udzu artinya berlindung, a'udzu billah, ya, aku berlindung kepada Allah, ya, jika kita membacanya dengan huruf dal a'udzu, ya, maka akan berubah maknanya, ya. Jadi a'udzu berasal dari kata ada ya'udzu, saya kembali atau saya pulang, ya. Maka ini yang harus kita sempurnakan, ya, ketika awal mula kita belajar ilmu membaca Al-Quran atau ilmu tajwid, yaitu kita harus menyempurnakan, ya, huruf-huruf di antara huruf-huruf hijaiyah, ya, karena semua huruf hijaiyah itu memiliki perbedaan
perbedaan bunyi yang membedakannya dari satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, karena kesalahan sedikit pada makharijul huruf, ya, pada tempat-tempat keluar huruf ini bisa berakibat sangat fatal. Ya. Padahal kalau kita ingin mempelajari, ya, kalau kita sudah berniat belajar, yaitu insya Allah mudah. Ya, karena apa? Ya, karena ketika kita belajar makharijul huruf ini, kita tinggal belajar, ya, bagaimana menyentuhkan suatu unsur makhraj dengan unsur yang lain. Ya, tinggal kita misalkan tadi huruf dzal, ya, huruf dzal atau huruf dal. Ya, itu adalah huruf yang dibaca dari lisan, ya, dari lidah. Tinggal kita belajar menyentuhkannya, kalau huruf dzal kemana, kalau huruf dal kemana. Nah, itu yang kita nanti akan pelajari di bab makharijul huruf. Ya, insya Allah nanti juga kita sembari melatihnya dengan bacaan-bacaan surat di dalam Al-Quran. Ya, ini adalah pembahasan tentang makharijul huruf, ya. Kalau salah, ya, dalam menempelkan, dalam membenturkan, ya, makhrajnya, pasti hurufnya juga akan berubah. Jadi supaya kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya, maka kita harus menguasai pengucapan huruf-huruf dalam atau dari segi makhrajnya, ya. Kemudian pembagian makhraj, ya, pembagian makhraj, ya, makhraj dibagi menjadi dua bagian, ya, makhraj dibagi menjadi dua bagian, yaitu makhraj muhaqqaq, ya, yang kedua adalah makhraj muqaddar. Ya, yang pertama makhraj muhaqqaq, ya, makhraj muhaqqaq itu adalah makhraj yang bergantung pada bagian makhraj yang spesifik, ya. Makhraj yang bergantung pada bagian makhraj yang spesifik, ya. Maksudnya, ya, dia secara kasat mata bisa dibayangkan, ya, bisa diperhatikan bagaimana terjadi benturan, ya, bagaimana terjadi gesekan di antara dua unsur makhrajnya, ya. Jadi dua unsur makhraj itu bisa kita bayangkan, ya, dari secara spesifik di mana letaknya, ya, karena terjadi adanya gesekan, benturan ataupun ditempelkan antara dua unsur makhrajnya, ya, karena, ya, ini merupakan ciri makhraj muhaqqaq, ya. Ciri makhraj yang muhaqqaq ini yaitu adalah dia harus melibatkan dua unsur makhraj, ya. Misalkan huruf ba, ya, misalkan huruf ba. Contohnya huruf ba itu adalah salah satu makhraj yang tempat keluarnya dari asyafatan, ya, atau dari dua bibir, ya, dari bibir, ya, yaitu maka dia harus menempelkan, ya, atau membenturkan dua unsur makhraj, ya. Misalkan kalau ba, maka unsur yang pertama itu adalah bibir bagian atas, ya, dan unsur yang keduanya bibir bagian bawah, maka harus ditempelkan antara bibir bagian atas dan bibir bagian bawah. Maka terjadilah kita atau bisa membayangkan secara spesifik bahwa huruf ba itu letaknya di bibir, ya. Tidak mungkin kita akan membaca huruf ba dengan sempurna kalau tanpa menyentuhkan, kalau tanpa menempelkan, ya, dua unsur tadi, yaitu antara ujung bibir bagian atas dan bibir bagian bawah, ya. Misalkan ya, tidak akan sempurna, tidak mungkin, mustahil, ya. Akan sempurna ketika kita menyentuhkan dua unsur makhrajnya, ab, ya, ab, ib, ub, ya, harus ditempelkan dua unsur makhrajnya, dan ini adalah ciri dari makhraj muhaqqaq, ya, yaitu melibatkan dua unsur, ya, baik itu terjadi terjadi gesekan, terjadi benturan atau tabrakan di antara dua unsur makhraj tersebut, ya. Istilahnya itu disebut dengan at-tasadum, ya, menabrakan, ya, atau membenturkan dua unsur makhraj pada huruf, ya, ab, ib, ub, ya, atau huruf-huruf yang lain, ya, ad, iz, uz, ya, pasti dia melibatkan dua unsur, ya. Itulah ciri dari makhraj muhaqqaq, ya. Kemudian ada satu bagian makhraj, ya, pembagian makhraj yang satunya lagi adalah makhraj muqaddar, ya.
Makhraj muhaqqaq ini ya, salah contohnya dulu, makhraj muhaqqaq ini misalkan dia makhraj tenggorokan. Ya, kita bisa membayangkan, ya, merasakan bagaimana adanya gesekan atau sentuhan dari dua unsur makhraj, ya. Misalkan di tenggorokan, kemudian lidah, kemudian bibir, itu spesifik, ya, makhraj, bagian-bagian makhraj yang spesifik. Ya, adapun yang muqaddar adalah makhraj yang tidak bergantung pada bagian makhraj yang spesifik, ya, artinya dia tidak bisa dibayangkan secara spesifik di mana letaknya, atau tidak bisa dibayangkan secara spesifik bahwa di sana terjadi gesekan, ya, atau sentuhan dari dua unsur makhraj, ya. Dan makhraj muqaddar ini hanya ada di makhraj al-jawf, ya, hanya ada di makhraj al-jawf, yaitu alif, waw, ya pada mad, ya. Misalkan kita contoh, ya, kita bacakan idza jaa, ya, di surat An-Nasr, ya, idza jaa nasrul, ya, dan seterusnya. Pada huruf dzal, ya, di sini ada huruf alif, ya, di sebelumnya didahului oleh fathah idza, atau di huruf jim yang setelahnya jaa, di sini juga sama, ada huruf alif, ya, ada huruf al-jawf, alif sebelumnya fathah, ya. Maka tidak bisa kita bayangkan secara spesifik, ya, bahwa di situ terjadi benturan atau gesekan di antara dua unsur makhraj. Idza jaa, ya, suaranya dia lepas, ya, lepas, ya, tidak seperti makhraj muqaddar yang kita, ya, muhaqqaq, yang kita bisa membayangkan atau merasakannya ada terjadinya gesekan atau pertemuan di antara dua unsur makhraj, ya. Makanya salah satu catatan, ya, ketika kita membaca huruf al-jawf, ya, itu kita tidak boleh menghentak seperti menghentak-hentakan, ya, karena itu akan mengurangi atau akan menghilangkan hak huruf dari huruf al-jawf, ya. Tidak boleh seperti menghentak-hentakan idza ja, ya, tidak boleh seperti itu. Suaranya harus lepas, ya, karena dia keluar suaranya ja, idza ja, seperti itu. Baik, ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum, ya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mengetahui makhraj dari suatu huruf, ya. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui suatu makhraj, ya, dari suatu huruf, ya. Caranya yang pertama adalah sukunkan atau tasydidkan huruf yang kita cari makhrajnya, ya. Misalkan huruf ba, ya, ketika kita akan mencari makhraj di mana makhraj atau tempat keluarnya huruf ba, maka sukunkan huruf tersebut, ya. Tapi kalau langsung disukunkan, kalau langsung disukunkan kita tidak kesulitan, ya, tidak sempurna atau kurang kurang jelas, ya. Misalnya ya. Maka untuk mempermudah, tambah satu huruf di belakangnya, ya, dengan harokat apapun, ya, harokat fathah, bisa harokat kasroh ataupun harokat dhammah, ya. Misalkan huruf ba, kita taruh salah satu huruf hijaiyah di sebelumnya, ya, yang diberi harokat ab, ib, ub, ya. Maka ini salah satu atau cara-cara bagaimana kita bisa mengetahui tempat keluar dari suatu huruf, ya. Az, iz, uz, aj, ij, uj, atau as, is, us, ya. Maka kita insyaallah, ya, dengan cara seperti ini, ya, dibimbing oleh guru, tentunya bisa mengetahui di mana letak-letak ataupun tempat-tempat keluar dari huruf-huruf hijaiyah, ya. Kenapa harus disukunkan, ya? Kenapa harus disukunkan, ya? Apakah dengan diberi harokat fathah, kasrah atau dhammah kita tidak bisa mengetahui letak suatu makhraj, ya? Ya, karena suatu huruf ketika dia berharokat, ya, maka dia sedang tidak dalam makhrajnya, sedang tidak pada makhrajnya. Jadi ketika suatu huruf hijaiyah, ya, misalkan huruf ba, ketika kita beri harokat fathah ba, maka dia sedang tidak pada makhrajnya, ya.
ba ya menjauh ya, maka di istilahnya itu adalah at-tabaud ya, jadi menjauhi makhrajnya. Yang asalnya huruf ba tadi kita ketahui bersama tempat keluarnya di bibir ya, ya, tapi ketika ba maka dia sedang tidak pada makhrajnya ba karena dia menjauh ya. Begitupun dengan huruf-huruf yang lain, ketika dia berharokat ya, maka dia atau sebuah huruf tidak sedang di makhrajnya. Maka untuk mengetahui suatu makhraj huruf ya, itu harus disukunkan ya. Misalkan az, iz, uz ya. Misalkan huruf syafatan yang lain wa, wi ya, ma, mi, sama tabaud. Jadi ketika diberi harokat dia sedang tidak ada di makhrajnya atau menjauh. Jamaah azani Allah wa iyyakum ya. Kemudian kita insyaallah nanti masuk di pembagian makhraj atau jumlah makhraj ya, jumlah makhrajul huruf ya. Jumlah makhrajul huruf yaitu terbagi ke dalam beberapa bagian ya. Kalau secara umum itu bisa dibagi ya menjadi 4 atau 5 bagian ya. Adapun secara terperinci ya, makhrajul huruf itu jumlahnya ada 17 ya. Ada pendapat yang lain juga, ada yang 16, ada yang 14. Tapi dari pendapatnya Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala yang beliau menyampaikan bahwa jumlah makharijul huruf itu ada 17 ya. Adapun secara umum ya, makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf itu dibagi menjadi 4 atau 5 bagian ya. Misalkan yang 5 itu kita insyaallah sudah belajar ya. Yang pertama al-jauf ya, kemudian al-halqu ya. Al-jauf itu rongga ya, rongga yang terdiri dari rongga tenggorokan ya, kemudian juga tajwiful fam ya, rongga mulut ya. Kemudian al-halqu tenggorokan ya, kemudian ada asyafatan ya, ada 2 bibir. Sebelum asyafatan ada al-lisan, lidah, kemudian yang terakhir al-khayshum. Ini pembagian secara umum ya. Ada juga yang mengatakan 4 ya. Di sini Ustadz Ganjar Abu Muhammad hafizahullah taala ya, dalam bukunya Dasar-Dasar Tilawah Shahihah ya, beliau mengungkapkan atau menyampaikan ada 4 yang secara umum, yaitu dengan al-jauf, al-halq, al-khayshum ya, satu lagi al-fam atau bagian mulut ya. Karena ada bagian unsur-unsur makhraj yang harus juga diketahui oleh orang yang belajar, yaitu al-famu ini meliputi al-lisan ya, lidah, al-famu ini mulut ya. Bagian-bagian dari mulut itu adalah al-lisan, lidah ya, kemudian al-hanak, al-hanakul a'la, langit-langit mulut, kemudian ada asnan, gigi ya, dan juga asyafatan, dua bibir. Ini bagian-bagian dari makharijul huruf ya, bagian al-fam secara umum ya. Insyaallah ya, sebelumnya kita sudah belajar di beberapa makharijul huruf ya. Kurang lebih itu di al-jauf dan al-halq ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan ya. Adapun yang rongga mulut al-jauf ya, sebagaimana kita sudah pelajari ya, bahwa al-jauf ini adalah bahwa kita ya di bagian makharijul huruf ya, bagian tempat-tempat keluarnya huruf itu ada atau memiliki 3 rongga ya. Ada 3 rongga tenggorokan, rongga mulut, dan rongga hidung ya. Adapun al-jauf ya, dia hanya terdiri dari tajwiful halq ya, rongga tenggorokan, dan tajwiful fam ya, dan rongga mulut ya. Tidak meliputi atau tidak melibatkan dengan rongga satunya, yaitu al-khayshum atau rongga hidung. Baik, jamaah azanillahu waikum, kita sedikit latihan kembali ya. Kita sedikit latihan kembali, kita membaca surat Al-Fatihah lagi ya, insyaallah hanya beberapa ayat.
agar terus membiasakan melatih lidah kita ya untuk terus berusaha menyempurnakan bacaan Al-Qur'an kita. Baik. Kita mulai ya, mungkin beberapa ayat kita pelajari kembali, kita latih lagi mulut kita, lidah kita ya agar terus terbiasa menyempurnakan bacaan Al-Qur'an kita ya. Bisa diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sambil kita hubungkan dengan materi-materi ya penunjang yang sudah kita sampaikan ya, diantaranya adalah tadi cara mengetahui makhraj ya, kemudian mana makhraj muhaqqaq, mana makhraj muqaddar. Ya, a'udzu di situ ada huruf dzal ya, tidak boleh kita menyamakan dengan huruf yang lain ya, karena makhrijul huruf dia punya masing-masing tempat sendiri ya, bunyinya seperti apa juga dia punya ciri khas sendiri ya. Untuk huruf dzal ya itu adalah dengan menempelkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri bagian atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kemudian berhubungan dengan al-jauf ya, tadi makhraj muqaddar ya. Makhraj muqaddar yaitu makhraj yang tidak bergantung pada bagian makhraj secara spesifik, yaitu al-jauf ya. Maka kita harus, dan al-jauf itu hanya meliputi dua rongga ya, rongga tenggorokan dan rongga mulut, mohon maaf ya, tidak melibatkan rongga hidung ya. Maka ketika membaca ya huruf-huruf jauf yaitu pada mad, pada huruf-huruf mad, maka tidak boleh kita membacanya melibatkan makhraj yang lain, yaitu melibatkan makhraj al-khayshum ya. Jangan sampai dari hidung kita keluarkan ya dari tenggorokan ke mulut. Ya, jangan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya, tidak, suaranya tidak dimasukkan, tidak melibatkan ke rongga hidung. Keluarkan suaranya, kemudian mulutnya dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Di sini ada beberapa huruf yang bertasydid dan huruf sukun ya. A'udzu billah ya, maka dengan keadaan bertasydid pada huruf lam, maka kita sedikit bisa membayangkan yang merasakan di mana letak makhraj huruf lam ya. Huruf lam adalah di ujung lidah, ditempelkan ke langit-langit ya, ke gusi ya, ke gusi. La billah a'udzu ya, dan tidak menempel ke gigi ya, hanya unsur lidah. Nah, melibatkan dua unsur makhraj ya. Unsur makhraj yang pertama adalah ujung lidah, kemudian unsur makhraj yang keduanya adalah gusinya ya. Billah, a'udzu billahi minasy ya. Kemudian di sini ada huruf shin ya, huruf shin bertasydid asya. Maka di sini terjadi gesekan ataupun sentuhan di antara dua huruf, dua makhraj, dua unsur makhraj. Asya ya, huruf shin itu adalah dari wasatul lisan ya, dari tengah lidah, kemudian ditempelkan atau didekatkan ke al-hanaqul a'la ya, langit-langit. Bi a'udzu billahi minasy asya ya. Maka disitulah nanti kita bisa mengira-ngira atau mengetahui bahwa makhrajul huruf, letak makhraj huruf shin di tengah-tengah lidah. Minasyaitoni arra, sama di sini ada huruf ro ya. Di sini huruf-huruf yang bertasydid, pada huruf-huruf kondisi bertasydid atau sukun kita bisa lebih bisa membayangkan atau merasakan tempat keluarnya.
Kemudian kita lanjut di bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bi ya kasroh diturunkan rahang bagian bawahnya, kemudian sin di sini sukun ya. Bis ya, kita bisa mengetahui makhraj huruf sin yaitu bis ya, rasakan dikira-kira dan keluarnya itu dari ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan juga huruf-huruf yang dibaca tebal dan huruf-huruf yang dibaca tipis ya, yang sudah kita pelajari di beberapa surat yang sebelumnya. Baik, kita ulangi dari bacaan ta'awudz dan basmalah ya, untuk lebih membiasakan lidah kita, mulut kita untuk terus menjaga kesempurnaan bacaan Al-Qur'an kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf lam sukun ya, tipis, ya, tidak dibaca tebal. Alhamdulillah, du ya, ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi, ujung lidahnya du ya, satu makhraj dengan huruf ta dan po ya, ta da di situ tempatnya dan tidak mengeluarkan angin. Alhamdulillahi ya, huruf lam pada lafdzul jalalah di sini dibaca tipis karena sebelumnya kasroh. Lillahi ya. Nah, di sini perhatikan tidak tertukar atau tidak menukarkan atau tidak menyamakan juga ya antara huruf ha dan ha ya, karena ya makharijul huruf ya punya tempat sendiri-sendiri dan bunyinya juga sendiri-sendiri di antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Alhamdu ya, huruf ha dari tengah tenggorokan, kemudian lillahi di sini dari pangkal tenggorokan. Rabbil ya, huruf ro-nya tebal, kemudian ditekankan di huruf ba ya, terjadi benturan antara dua unsur makhraj asyafatan. Rabbi ya, kemudian ketika bi-nya tabaud menjauh. Rabbil alamin. Nah, di sini ya kita ingat kembali huruf min ya, kata min di sini ada dua huruf mim dan nun, tapi di tengah-tengahnya ada al-jauf ya. Maka sekali lagi tadi al-jauf adalah ya rongga yang meliputi rongga tenggorokan dan dan mulut, tidak melibatkan rongga hidung. Min ini pada mad di sini kita keluarkan suara, maksimalkan dari tempatnya, dari tempat keluarnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf ro tebalkan ya, kemudian ditekan, ditasydid ya, tetapi sebelumnya ada a, jelaskan dulu a-nya tipis, a. Ar-Rahmanir-Rahim ya, termasuk di ni, nirro, ni-nya tipiskan dulu, kemudian huruf ro-nya baru dibaca tebal.
Nah, di sini ma ar-rahma. Ya, di sini juga ada jauf, ya, ada jauf pada huruf mim, ya, sempurnakan ya pada makhraj al-jauf keluarnya. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, satu ayat lagi, nanti kita ulang dari ta'awud. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, Maliki yaumiddin, di sini dal bertasydid, ya, maka benturkan dulu, sentuhkan dulu dua unsur makhrajnya. Middi, ya, di ujung lidah, ya, disentuhkan, ditabrakan ke tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas. Middi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik, kita ulangi, kita latih lagi dari bacaan ta'awud sampai ayat ke-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, huruf lamnya tidak dipantulkan, ya, tahan dia di makhrajnya. Ya, jangan dulu dilepas di makhrajnya, tahan dulu al-ha, ya, baru ketika dilepas langsung dia membaca huruf setelahnya, tidak menjadi alham, ya, tidak dilepaskan dulu, tahan dulu di makhrajnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Insyaallah. Barakallahu fik. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini, ya, insyaallah kita hari ini sedikit sudah mengenal apa itu makharijul huruf, ya, kemudian makharijul huruf itu ada berapa, ya, dan dibagi secara umum terbagi menjadi dua, ya, ada makharijul huruf atau makhraj muqaddar, ada makhraj muhaqqaq, ya. Semoga Allah mudahkan kita terus untuk belajar, ya, lebih banyak lagi, ya, tentang ilmu-ilmu dalam membaca Al-Quran atau ilmu-ilmu tajwid, ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.